Yarabbun annyeonghaseyo. Kembali lagi dalam pembahasan soal tryout. Hari ini tryout 21 bersama dengan Bina Insani. Dengan saya Dwi Nisyanwasri sebagai instruktur kalian hari ini. Kita langsung masuk aja ya untuk tryout ya 21. Kita lanjut ke reading. Nah, di bagian sini seperti biasa ya untuk soal-soal nomor satu pasti berhubungan dengan gambar. Ada perintahnya Tam Kerimel Bogo. Lihatlah gambar berikut, lalu manan tanurul koresepsi. Pilihlah kosakata yang benar. Nah, di sini ada gambar penggaris ya. Kita coba cari dari jawabannya yang nomor satu ada nasa. Nasa di sini artinya sekrup atau mur, enggak ya. Nomor dua ada ca. Ca ini tidak ca. Ca itu artinya penggaris. Kemudian ada nomor tiga cumoni. Cumoni itu artinya saku, kantong ya. Kantong saku. Nah, habis itu ada nomor empat ada apcong. Apcong itu artinya paku, payung. Nah, maka jawabannya jelas ya nomor dua. Oke, kita next ke soal yang nomor dua ya. Oke. Seperti biasa untuk soal nomor dua biasanya berhubungan dengan kosakata yang berhubungan. Di sini ada perintahnya taum tanoa 관계 있는 것을 무엇입니까? Ada kata muat apa, buatnya hal, dan yang 관계 있다 berhubungan wa dengan tanu kosakata taum berikut. Di sini ada beberapa kosakata ya, ada kibonggep. Kibonggep ini artinya adalah gaji pokok. Kemudian ada segem. Segem ini artinya pajak. Oke. Dongjehada itu artinya membagikan, menyediakan bisa, menyerahkan bisa ya. Ada kata congek. Congek itu artinya jumlah atau total. Hmm. Apa yang berhubungan dengan kosakata yang tadi kita terjemahkan? Lihat jawaban nomor satu ya. Ada kebyomyongseso. Kebyomyongseso itu artinya slip gaji. Nah, kemudian ada jindanso itu artinya surat dokter. Nggak mungkin ya. Kemudian ada yonmal jongsan itu artinya potongan pajak akhir tahun. Karena ada yonmal di sini ya. Akhir tahun. Ada Chongguso itu artinya surat tagihan. Maka jelas karena di sini berhubungan dengan gaji pokok, kemudian pajak, kemudian jumlah total dibagikan ya. Maka jawabannya pasti yang nomor satu. Oke. Kita lanjut ya untuk soal berikutnya yang nomor tiga. Soal nomor tiga, di sini agak panjang. Untuk perintahnya dulu kita bahas. Ada tam berilku. Bacalah tulisan berikut, lalu neong과 같은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang benar. Karena ada kata 같은 ya, yang sama, yang sama dengan isi. Nah, kalau soal-soal kayak gini, caranya jangan langsung diterjemahkan satu-satu dari atas, tapi kita langsung masuk ke jawaban, cari kata kuncinya, dicari di kalimatnya, paragrafnya ya. Lihat nomor satu dulu, di sini ada 장금은 이사하는 날 줍니다. Ada kata juda di sini ya, artinya memberikan. Nal itu hari. Diberikan di hari isahada. Nah, isahada itu artinya pindah rumah. Jadi ini paragrafnya berhubungan dengan pindah rumah ya. Ada cangem. Cangem ini artinya uang muka. Uang muka. Atau uang jaminan dulu. Oke, jadi maksudnya uang jaminannya diberikan di hari pas pindah rumah, kayak gitu ya. Pas pindahnya, jadi hari H pindah rumah, begitu maksudnya. Nah, kata kuncinya apa? Kata kuncinya di canggem. Coba dicari kalimat canggem ya. Oke, dilihat terdapat di kalimat Ain, canggem. Oh, sorry, canggem. Sorry, sorry. Bukan uang muka ya. Uang muka itu bojenggem. Jadi kalau canggem itu di situ, tuh lupa. Sisa uang ya. Sisa uang, sisanya. Jadi kalau bojenggem yang ada di sini. Bojenggem itu artinya uang muka. Ya. Kemudian ada canggem. Canggem itu artinya sisa uang. Sisanya. Sorry. Jadi diberikan di hari pindah rumah. Nah, dicari aja di kata canggem. Kelihatan terdapat di kalimat terakhir ya.
Ada neil 이사를 할 때 잔금 50% 주어야 합니다. Kita coba terjemahkan di sini. Ada aoya ada harus. Sudah itu artinya memberikan. Kemudian ada 90% 잔금 tadi sisa uangnya. 때 saat Isarul hada pindah rumah Neil besok. Jadi pindah rumahnya tuh besok. Nah, uang sisanya diberikan pas besoknya begitu pas dia pindah rumah. Maka jawaban yang nomor satu harusnya tepat atau sesuai. Jadi kayak gitu caranya. Kalau udah dapet ya udah pasti jawabannya nomor satu. Tapi karena ini pembahasan, kita langsung masuk ke jawaban nomor dua dulu ya. Di situ ada kata keyagemen, 보증금을, 보증금에 90% 줍니다. Ini baru. Ada keyakem. Keyakem itu artinya, gemnya artinya uang, biaya bisa. Keyak kontrak, jadi uang kontraknya sudah diberikan 90% tadi ini. Bojenggem, uang muka ya, atau uang jaminan. Jadi uang jaminannya diberikan 90%, sekitar 90%-nya. Lihat, dicari kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah bojenggem, berarti di kalimat ini. Bisa nggak gini aja ya. Tadi yang nomor satu di kalimat ini, kalau yang nomor dua di kalimat ini. 계약금으로 보증금의 10% 주인에게 주었습니다. Dari sini ya. Memberikan 주인에게, 주인 itu artinya pemilik. Ya, memberikan ege kepada pemilik 10% apanya? Uang muka atau uang jaminan keyagemero sesuai dengan biaya kontraknya. Begitu ya. Maka untuk jawaban yang nomor dua itu tidak sesuai. Jadi bukan 90%-nya tapi 10%. Maka jawaban nomor dua tidak tepat. Caranya gitu ya. Cari kata kuncinya. Kemudian kalau yang nomor tiga itu ada 이 사람은 정결하고 비싼 집을 찾기 위해 고생했습니다. Nah, di situ dari belakang ya, 고생하다. 고생 고생하다 itu artinya berusaha keras, boleh diartikan berusaha keras ya. 이 사람 orang ini 고생했습니다. Berusaha keras, ada tata bahasa 기 위해서. Ini artinya untuk atau demi. Untuk apa? Untuk catta. Mencari chip itu artinya rumah. Bisan yang bisa artinya mahal. Go-nya dan 청결하다 itu artinya bersih. Nah, cari apa kata kuncinya? Kata kuncinya di kata 고생했습니다. Mana ya? Kemudian boleh dicari yang ada kata cibel capki juga bisa dicari. Maka terdapat di kalimat yang kedua. Jadi ada di sini nih. 그동안 공장 근처에 있는 깨끗하고 산 ini tadi. 집 찾기 atau bisa dari kata 고생했습니다. Jadi caranya gitu biar cepet nemunya, biar cepet bisa next ke soal berikutnya ya nanti kalau pas ujian. Kita bahas yuk karena ini pembahasan. Jadi kedongan ini artinya selama itu atau selama ini boleh. Hmm. Selama ini 공장 근처에 있는 깨끗하고 산 집을 찾기 위해서 고생했습니다. Jadi kata Dwi Sam, 고생하다 itu artinya berusaha keras. Hmm. Berusaha keras apa? Kiwieso tadi untuk cakta itu artinya mencari cip rumah san yang murah. Dari sini aja udah ketemu ya. Jadi jawaban nomor tiga itu salah. Jadi bukan mencari rumah yang mahal, tapi mencari rumah yang murah. Jawaban nomor tiga tidak sesuai. Kita lanjutkan. Dan kayak ketadak bersih. Ada dan di sini yang kita ada gencoe di genco itu sekitar. Sekitar apa? Gonjang pabrik. Jadi, saya berusaha keras untuk mencari rumah yang murah dan juga bersih yang ada di sekitar pabrik. Sama ini, kayak gitu ya. Maka jawaban nomor tiga nggak sesuai. Kita lanjut untuk yang nomor empat. Di ada Isa Ramen, Kisuk Saro, Isa Hagesenta. Orang ini ada cat di sini akan Isa ada pindah row-nya ke Gisuksa itu artinya asrama. Orang ini akan pindah ke asrama.
Maka yang mana jawabannya tidak sesuai. Kenapa? Karena terdapat di kalimat ini nih. Sibel caki wiye. Untuk mencari rumah. Berarti bukan asrama gitu. Maka jawabannya jelas yang nomor satu. Gitu caranya ya. Jadi dicari kata kuncinya apa, dimasukkan ke paragraf apa sesuai atau enggaknya kayak gitu itu lebih cepat. Tapi karena ini pembahasan, maka kita coba terjemahkan kalimat lainnya ya. Di kalimat pertama dari pertama. Ada 저는 친구들과 함께 살고 있는데 내일 이사를 합니다. 저는 saya 친구들 함께 살고 있다. Nah, ini ada kata bahasaku ita ya, artinya sedang. Salda ini artinya tinggal atau hidup. Saya sedang tinggal hamke bersama gua dengan 친구들 teman-teman saya. Ada nende di sini bisa diartikan tetapi atau bisa tidak diartikan. Nah, kalau ditulis maka dia jadi koma. Begitu ya. Neil isaril hamnida. Tapi saya akan pindah neil besok. Begitu. 그동안 tadi sudah yang ini ya. 그동안 공장 근처에 있는 깨끗하고 산 집을 찾기 위해 고생했습니다. Saya berusaha keras untuk mencari rumah yang bersih, yang murah dan bersih yang ada di sekitar pabrik. Lanjut. 주변의 한국 친구들에게도 물어보고. Nah, ini ada tata bahasa gu ya. Bisa diartikan lalu, bisa diartikan dan. Nah, muroboda itu dari kata muta untuk bentuk dasarnya ya. Artinya bertanya. Ada tata bahasa aoboda di sini artinya mencoba. Jadi saya juga mencoba bertanya ege kepada 친구들 teman-teman Hanguk Korea 주변 itu artinya sekitar di sekitar saya. Dan atau lalu boleh 인터넷과 부동산 중개소를 통해서도 알아보았습니다. Dari sini ya. Alabawasmida dari araboda boleh diartikan mencari tahu. Dan juga saya mencari tahu dengan ada also di sini ya. Also kan bisa diartikan karena, lalu bisa diartikan dengan. Jadi mencari tahu dengan tonghada. Tonghada itu menghubungi boleh. Berhubungan. Menghubungi. Menghubungi apa? Junggeso. Junggeso ini artinya perantara. Perantara. Perantara apa? Budongsan itu artinya agen properti. Internet과 dengan internet. Kita coba terjemahkan lagi ya kalimatnya ya. 주변의 한국 친구들에게도 물어보고 saya mencoba bertanya kepada teman-teman Korea di sekitar saya dan mencari tahu dengan menghubungi perantara agen properti dengan internet. Lanjut. 며칠 전, beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, boleh ya. 며칠, beberapa hari. Beberapa hari yang lalu, 드디어 ini artinya akhirnya. 마음에 드는 집을 찾았습니다. Catta itu bisa diartikan mencari, tapi kalau di sini konteksnya lebih diartikan menemukan, tergantung konteks ya, catatnya. Jadi di sini saya beberapa hari yang lalu akhirnya saya sudah menemukan rumah yang maome tilda bentuk dasarnya artinya suka. Jadi saya sudah menemukan rumah yang saya suka akhirnya. Lanjut. 그날 집주인을 만나 계약을 했습니다. kenal hari itu. 집주인을 만나 bertemu 집주인. Juin tadi artinya pemilik 집nya rumah. Jadi saya bertemu pemilik rumah. Di sini mana sebenarnya ada sonya mana so cuma kadang dihilangkan kalau di paragraf. Ada kata lalu ya di situ ya. Jadi saya bertemu pemilik rumah di hari itu lalu 계약을 했습니다. Saya melakukan kontrak. Hmm.
lanjut. 계약금으로 보증금의 10% 주인에게 주었습니다. Saya memberikan kepada pemilik 10% 보증금 tadi ya, uang muka, 계약금으로 dengan kontrak dengan biaya kontraknya. 내일 이사를 할 때, saat pindah rumah besok, 잔금, 잔금 90% 주어야 합니다. Jadi saya harus memberikan sisa uang 90%-nya saat pindah rumah besok. Begitu maksudnya ya. Oke. Itu untuk paragraf yang nomor 3. Jadi jawabannya nomor 1 ya. Kita lanjut untuk soal berikutnya. Soal yang nomor 4. Nah, 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Kalau udah 빈칸 ya berarti titik-titik, kolom kosong, terserah. Nah, di sini pasti kalau 빈칸 dicari kacang almajeng yang paling benar ya. Nah, kalau paragrafnya banyak, paragrafnya, kalimatnya banyak ya, bentuknya paragraf panjang seperti ini, jangan diterjemahkan dari awal gitu, nanti waktunya habis. Caranya dicari titik-titiknya, maksudnya cari yang kosong di mana? Yang kosong di sini, ya kan? Maka yang kalian terjemahkan kalimat sebelumnya. Nah, kalau kalimat sebelumnya kemudian kalimat yang kosong sudah diterjemahkan kemudian nggak nemu, maka lanjutkan ke kalimat setelahnya. Kalau nggak ada ya udah. Nah, maka kita terjemahkan dulu kalimat sebelum ada titik-titik ya. Berarti dari sini nih, dari kata nomu. 너무 더워서 텔레비전도 sorry, 보고 싶지 않습니다. 너무 더워서 ada aoso di sini artinya karena. Dowo, dowo itu dari bentuk dasarnya adalah dopta, artinya panas ya untuk cuaca. Jadi karena 너무 sangat panas, 텔레비전도 보고 싶지 않습니다. Ada tata bahasa cian ya, artinya tidak untuk negatif. Ada tata bahasa kusip di situ, kusipta artinya ingin. Jadi tidak ingin Buddha melihat atau menonton televisi juga, begitu ya. Karena udaranya panas banget nih, maka aku tidak ingin nonton TV juga, gitu. Males gitu ya, karena panas banget. Nah, kemudian kalimat berikutnya deh, karena kalimat pertama belum dapat ya jawabannya. Karena kok kotak apa titik-titiknya di sini. 이번 토요일에는 꼭 띠띠띠띠띠 뭐뭐뭐를 사러 가겠습니다. 네, 이번 토요일에 di hari toyoil Sabtu iban minggu ini. Jadi Sabtu ini ada akan ini ada tata bahasa di sini ya. Ada ero kata. Tata bahasa ero kada maknanya pergi untuk pergi untuk. Nah, jadi saya akan pergi untuk sada membeli titik-titik. Nah, ini ada kuk, kuk ini artinya pasti. Jadi pasti saya akan pergi untuk membeli titik-titik gitu ya. Oke, jadi untuk jawabannya kita coba masukkan satu-satu ya. Nomor 1 ada jus, jus. 2 ada 냉장고, kulkas. 선풍기, kipas angin. 4 television, televisi ya. Kata kuncinya di kata aju, nomu, eh sorry kok aju, nomu towoso karena sangat panas. Nah, kira-kira akan pergi untuk membeli apa kalau udaranya panas ya? Jus bisa jadi sih. Tapi kan kalau minum jus masa Sabtu Minggu ini masih nunggu Sabtu, padahal panasnya sekarang. Nah, maksudnya kenapa nggak beli sekarang gitu bisa kalau jus gitu ya. Kemudian kalau Neng Janggo juga nggak sesuai gitu. Ngapain beli kulkas kalau udaranya panas? Ya kalau ada duitnya ya. Hmm. Kalau yang nomor 3 ada sonpungki, kipas angin. Nah, ini. Kalau udaranya panas butuh kipas angin. Maka jawabannya nomor 3. Kalau televisi enggak, tadi karena udah bilang nggak mau nonton TV karena udaranya panas. Jadi terjemahkan kalimat sebelumnya, kemudian eh, dimasukkan satu-satu. Pasti dapat. Nggak perlu diterjemahkan semuanya, ya. Tapi karena kita ini pembahasan, maka kita coba terjemahkan semuanya dari kalimat pertama. Ada 요즘 날씨가 많이 더워졌습니다. 요즘 itu artinya akhir-akhir ini.
Nalsi cuaca mani. Bisa artinya sangat, bisa artinya banyak, tergantung konteks ya. Ada towo tadi sama dari kata dokta panas. Nah, ini di sini ada tata bahasa lagi, yaitu aojida namanya. AO jida. Apa itu aojida? Aojida itu artinya bisa kita artikan semakin, atau bisa juga kita artikan jadi. Di akhir-akhir ini cuacanya semakin sangat panas. 오늘도 hari ini juga 아주 덥습니다. Sangat panas. 집에 돌아와서 돌아오다 ya artinya kembali. Kalau ada 집 boleh maknanya jadi pulang ke rumah atau kembali ke rumah. Ada so di sini. Lalu 목욕을 했지만 목욕하다 itu artinya mandi. Jiman tata bahasa tetapi good itu artinya segera cepat itu bisa. 다시 더워졌습니다. Lagi ya ada aojida di sini artinya semakin atau jadi. Sama ya. Jadi maksudnya saya pulang ke rumah lalu mandi, tapi jadi panas lagi gitu ya. Segera jadi panas lagi, maksudnya cepet panasnya lagi kayak gitu. Habis mandi tapi panas lagi kayak gitu. Itu yang dimaksud. Kita masuk lanjut ke kalimat selanjutnya ya. Ada 냉장고에 있는 사원한 주스를 마셨지만 덥습니다. Di sini ya ada masyota dari kata masida artinya minum. Minum jus yang siwon segar yang kita ada 냉장고에 di kulkas. Jiman tetapi 덥습니다. Tapi tetap panas gitu. 창, 창문을 다 열었지만 지원하지 않습니다. 창문 itu artinya jendela. Semua. Yolda bentuk dasarnya artinya membuka. Saya sudah membuka semua jendela. Tapi Siwon Hajian Senjata tidak ada seger-segernya sama sekali. Itu karena panasnya ya. Nah, ini lanjutannya sama kayak tadi. 너무 더워서 karena sangat panas, 텔레비전도 보고 싶지 않습니다. Saya tidak ingin nonton TV. 이번 토요일에 di Sabtu ini 꼭 사러 tadi ya jawabannya adalah 선풍기를 사러 가겠습니다. Pasti saya akan pergi untuk membeli kipas angin. Itu untuk paragraf nomor 4 ya. Kita coba lanjut untuk yang berikutnya. Nomor 5. Nah, ini nomor 5 untuk perintahnya tentang muasedehan. Berarti tentang apa? Nanyain tentang apa? Untuk paragraf ini ya. Oke, kita coba terjemahkan. Kalau ini mau tidak mau kita terjemahkan semua ya. Ada 해외에 있는 거리처에 납품할 경우에는 운송 방법을 결정해야 합니다. Di sini ya, ada 경우 ini bisa diartikan kondisi, situasi, kasus gitu bisa. Kondisi di mana akan napum hata ini bisa beberapa maknanya. Bisa artinya memasok, menyuplai, bisa diartikan mengirim, tergantung konteksnya ya. Kalau di sini konteksnya lebih ke mengirim. Jadi kondisi di mana akan mengirim goricoe ke gorico itu artinya klien atau apa ya customer pelanggan. Pelanggan ada nen yang ada di hewe. Hewe itu artinya luar negeri. Hmm. Kondisi di mana akan mengirimkan ke klien yang ada di luar negeri 운, 운송 방법을 결정해야 합니다. 아오야 하다 harus. 결정하다 itu artinya memutuskan. Jadi kita harus memutuskan 방법 cara unsong pengirimannya. Jadi maksudnya tuh dia mau mengirimkan barang ke klien yang dari luar negeri. Nah, tapi kita harus tahu dulu nih, memutuskan dulu caranya pengirimannya mau pakai apa gitu maksudnya ya. Kita lanjut untuk kalimat berikutnya ada 항공편을 이용할지 이용할지 행상 곧
교통을 이용할지 먼저 결정합니다. jadi di sini dari sini aja. 결정하다 tadi sudah ya memutuskan 먼저 terlebih dahulu. Mhm. 이용할지 ada real di sini ya akan. 이용하다 menggunakan sama kayak 사용하다 ya. Menggunakan 교통, 교통 itu bisa artinya transportasi atau bisa diartikan lalu lintas itu bisa tergantung konteks. Ada hesang, hesang ini artinya laut. Jadi maksudnya transportasi laut ya, hesang 교통. Akan menggunakan transportasi laut atau akan menggunakan 항공편 artinya apa namanya melalui udara. Maksudnya pakai pesawat gitu ya. 항공편. Pengiriman menggunakan melalui udara atau menggunakan pesawat gitu. Jadi harus memutuskan dulu nih mau pakai apa, mau pakai transportasi laut atau transportasi udara gitu maksudnya. 그리고 dan juga 공항이나 항구에 도착한 물건을 목적지까지 어떻게 보낼지도 결정해야 합니다. 그리고 dan juga oh ya ada harus 동절 hada memutuskan 어떻게 보낼지 어떻게 bagaimana bagaimana mengirimkan sampai tujuan apa mulgon mulgon ini artinya barang 도착 hada yang sampai atau tiba di Hanggu Hanggu itu artinya pelabuhan Ina atau Kungang Kungang itu artinya airport bandara. Oke. Jadi maksudnya kerigo dan juga kita harus memutuskan bagaimana barang tersebut tiba atau sampai di pelabuhan atau bandara eh, em, mengirimkannya sampai tempat tujuan. Jadi harus tahu gitu ya bagaimana caranya, bagaimana cara barang itu tersebut tiba di pelabuhan, pengirimannya sampai tempat tujuan atau enggak begitu ya. Itu maksudnya. Maka tentang apa sih paragraf ini? Kita coba lihat dari jawaban. Di situ ada unsong mokjok. Mokjok itu artinya tujuan. Unsong pengiriman. Jadi tujuan pengiriman. Enggak ya? Enggak berhubungan. Kalau yang nomor dua di situ ada unsong biung. Biung itu artinya biaya ongkos. Jadi biaya pengiriman. Enggak juga, enggak ada berhubungan tadi. Ada unsong sigi. Sigi itu artinya masa atau waktu. Jadi waktu pengiriman. Enggak juga ya. Nah, jawabannya pasti nomor empat nih. Karena unsong sudan. Sudan itu artinya cara atau metode. Metode pengirimannya mau lewat pakai apa begitu. Jawabannya jelas nomor empat. Gitu ya. Jadi sebenarnya dari kalimat satu, kalimat pertama kalian terjemahkan, pasti dapat kok jawabannya. Kalau misal belum yakin, ya udah dilanjutkan ke kalimat-kalimat berikutnya. Gitu ya. Kalau bisa sih tidak diterjemahkan semua kalau pas ujian, biar waktunya nggak habis. Oke? Kita lanjut. Untuk soal berikutnya yang nomor 6 di sini untuk perintahnya ada 다음 표지에 대한 설명으로 맞는 것을 걸으십시오. Pilihlah hal yang benar ya dari penjelasan tentang 표지 papan berikut. Nah, di sini ada 별 안에. 안에 ini artinya informasi. 별 ini pengelompokan. Ceng itu artinya lantai. Jadi pengelompokan lantai. Di sini bawahnya ada Iceng lantai 2 itu ada apa saja? Coffee shop sama Sojom. Sojom itu toko buku. Nah, bisa ganti bintangnya. Kemudian ada Ilceng lantai satunya ada Uceku. Uceku kantor pos. Eneng bank. Ciha. Ciha itu basement ya. Basement. Atau lantai bawah tanah. Supermarket, ada supermarket, supermarket dan ada siktang, restoran, tempat makan ya, siktang. Maka disuruh mencari yang sesuai atau yang benar. Kita coba lihat untuk jawaban nomor satu. Ada 환전 하고 싶으면, ada umyon di sini, artinya jika.
Jika kusipta ingin 환전하다 itu artinya menukar uang. 환전하다 menukar uang. 2층으로 가면 됩니다. 면 되다 tata bahasa artinya tinggal atau cukup tinggal kada pergi ero ke 2층 lantai 2. Jadi kalau mau nukar uang pasti kan ke bank nih. Nah, bank itu di lantai 1, maka jawaban nomor 1 tidak sesuai. Salah ya. Lanjut nomor 2. Di situ ada 음식을 주문하고 싶으면 jika kusipta ingin 주문하다 memesan 음식 makanan. Jika ingin memesan makanan, 지하로 가야 합니다. Harus pergi ke basement atau lantai ruang bawah tanah ya. Lantai bawah tanah. Maka lihat, berarti kalau kita makan ke siktang ya atau supermarket bisa juga sih. Jadi di Ciha, maka sesuai. Jawabannya pasti nomor 2. Begitu. Kalau udah dapet ya. Tapi karena ini pembahasan, kita bahas yuk untuk jawaban nomor 3 juga. Ada 쇼포를, 소포를 보내고 싶으면 jika ingin 보내다 mengirim sopo paket. Jiharu kaya 합니다. Harus ke basement. Enggak juga ya. Karena tadi cuma ada supermarket sama situ. Bukan UCQ. Bukan kantor pos. Kantor posnya ada di lantai 1. Lanjut nomor 4 ada kopi를 마시고 싶으면 jika ingin masih tidak minum kopi 밖으로 나가야 합니다. Harus keluar. Pergi ke luar. Enggak, di luar nggak ada apa-apa ya. Nggak ada penjelasan juga di luar ada apa. Maka jawaban nomor 4 juga tidak sesuai. Jelas jawaban yang benar adalah nomor 2. Itu ya. Lanjut soal yang nomor 7. Soal nomor 7 masih tentang bingkai, titik-titik, atau kolom kosongnya. Dicari yang benar udah pasti. Oke, di situ ada neil부터 sejak besok, sejak mulai besok gitu. Ben. Mulai besok, Cusok Yeonju Raso. Ada AOSO ya, karena Yeonju, libur panjang. Libur panjang Cusok. Cusok itu salah satu Myeongjol atau hari raya di Korea ya. Hari raya terbesar. Jadi karena mulai besok merupakan hari libur panjang Cusok, sambil dongan selama 3 hari, Besae Anggamnida tidak pergi ke perusahaan atau kantor. 연휴 동안 selama liburan 들어오지 못하도록 ada turuk di sini ya tata bahasa turuk artinya supaya bisa diartikan agar muthadah tidak bisa mut ya tidak bisa apa terooda artinya masuk. Hmm. 공장의 창문, 공장의 창문, 창문 tadi jendela, jendela pabrik cal dengan baik, titik, titik. Oke, kita lihat dulu untuk jawabannya, nanti biar enak masukannya lebih gampang gitu ya. Ada taga noas입니다. Ada tata bahasa aonota namanya. Aonota ini bisa kita artikan salah satunya ya, diartikan dalam keadaan. Contohnya, misal kalau kita ke sebuah ruangan, terus ngelihat ada pintu, pintunya dalam keadaan terbuka contohnya ya. Jadi kita datang udah kayak gitu, udah kebuka. Nah itu biasanya untuk kata buka, yoldaknya kalian tambah dengan aonota. Gitu, jadi dalam keadaan terbuka. Bisa kita artikan dalam keadaan kayak gitu ya. Nah di sini ada kata takta. Takta itu artinya mengelap, dielap, mengelap, menggosok, menyikat tergantung konteksnya ya. Jadi kalau di sini konteksnya adalah cangmun, jendela, maka kita artikan mengelap ya. Jadi dalam keadaan sudah dilap, karena di sini ada bentuk pastennya, bentuk lampaunya. Kemudian kalau yang nomor 2 ada tangnenji moremnita. Ada more dari situ, tidak tahu ya, tidak tahu cara mengelap. Oke, kemudian ada lagi nomor 3 ini ada camga. Camgada itu artinya mengunci, mengunci ya. Noa senida berarti ada kata AO, ada tata bahasa AO nota. Bisa menuliskan aja tata bahasa namanya AO nota. Atau bisa diganti notanya jadi duda. AO duda atau AO nota ya. Jadi dalam keadaan camgada terkunci, dikunci.
Kayak gitu. Oke. Kemudian untuk yang nomor 4, 잠드는지 모릅니다. Tidak tahu eh, apakah sudah dikunci gitu maksudnya ya. Maka kita coba masukkan satu-satu di situ. Ada 연유 동안 들어오지 못하도록 supaya tidak tidak ada yang bisa masuk selama libur libur panjang. Kalau misal sudah dalam keadaan gelap dengan baik, pintu pintu jendela apa namanya pabrik jendela pabriknya sudah dalam keadaan gelap ya nggak berhubungan ya. Biar tidak masuk orang tidak masuk itu diapakan? Pasti dikunci. Maka jawabannya sudah jelas nomor 3. Kalau kita masukkan ya selama liburan supaya tidak ada yang bisa masuk. Hmm, kamu pastikan gitu ya. Ada kata kamu pastikan ini namanya jendela. Jendela pabriknya sudah dalam keadaan terkunci dengan baik atau belum gitu maksudnya ya. Maka jawaban yang jelas adalah nomor 3. Kita coba lanjut untuk jawaban yang berikutnya ya, soal nomor 8. Soal nomor 8 di situ masih tentang bingkai atau titik-titik. Pasti dicari yang benar. Lanjut, di sini ada Anggisi. Tungjang Bagin 해봤어요. Anggi, apakah kamu sudah coba Bagin kata mengecek mengecek tunjang buku tabunganmu, yaitu rekeningmu bisa rekeningmu 월급이 들어왔을 텐데, ada il 텐데 ya, boleh diartikan pasti. Jadi untuk ketidakpastian untuk jatuh pasti atau pasti sudah kayak gitu. 월급 gajinya pasti sudah masuk. Kayak gitu maksudnya ya. 네, iya, 그런데, tapi 생각보다 daripada senggak yang dipikirkan. Pikiran ya kalau senggak. Senggak ada memikirkan, senggak itu pikiran. Jadi, iya, tapi daripada yang aku pikirkan, 적은 것 같아요. Ada 것 같아요. Sepertinya. Sepertinya 적다, sedikit. Lebih sedikit. Titik-titik-titik pun 금액이 아니더라고요. Ada ini tata bahasa ya, bentuk negatif, ada iga, anita. Ini tata bahasa yang paling di materi-materi awal nih, artinya bukan. Ya, jadi bukan, kemek itu artinya jumlah atau total. Jumlah uang, jumlah total. Nah, jadi total yang, ennya ya, ini yang di sini. Yang budak dilihat. Titik-titik, titik. Hmm. Kita lihat di jawaban nomor 1. Dongisoeso di surat persetujuan. Kurang tepat ya. 2. Sincongsoeso di surat di formulir pendaftaran, surat pengajuan, dan seterusnya. Surat permohonan bisa untuk kata sincongso ya. Ada sinwon bojongso. Sinwon bojongso itu artinya surat garansi atau jaminan. Enggak juga ya. Kemudian kalau gaji, lihatnya pasti di salah satunya di surat kontrak. Jadi tidak sesuai gitu maksudnya jumlahnya yang pernah dilihat di surat kontrak. Maka jawabannya jelas yang nomor 4. Itu ya. Kita coba terjemahkan lagi yuk. Anggi, 통장 확인해봤어요. Apakah kamu sudah mengecek rekeningmu, buku tabunganmu? 월급이 들어왔을 텐데. Pasti sudah gajimu sudah masuk. 네, iya, 그런데 tapi 생각보다 daripada yang saya pikirkan, 적은 것 같아요. Sepertinya lebih sedikit. 계약서에서 본 금액이 아니더라고요. Bukan jumlah yang saya sudah lihat di kontrak kayak gitu. Jadi nggak sesuai ekspektasi kayak gitu ya, tidak sesuai dengan yang dikontrak. Kita coba lanjut untuk soal berikutnya ya, soal yang nomor 9. Soal yang nomor 9 di situ ada papannya. Untuk perintahnya, 다음 표지를 맞게 설명한 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang dijelaskan dengan benar dari papan berikut.
Di sini ada kita terjemahkan papannya dulu ya. Ada medal sail. Sail di sini artinya 4 hari. Medal itu setiap bulan. Hmm. Anjan 점검의 날. 날 itu hari. 점검 itu pemeriksaan. Anjon itu artinya keselamatan. Jadi ada pemeriksaan keselamatan selama 4 hari setiap bulannya. Jadi 4 hari berturut-turut gitu maksudnya ya. Oke, kita coba lihat untuk eh, jawaban nomor satu. Ada medal saire 안전 점검을 합니다. Melakukan pemeriksaan keselamatan dalam 4 hari setiap bulannya. Hmm. Tadi kata Duisa 4 bulan dalam setiap bulan. Maka jawabannya nomor satu. Langsung dapat. Tapi karena ini pembahasan, maka kita lanjutkan ya untuk jawaban yang lain. Ada handare nepon anjen 점검을 합니다. Melakukan pemeriksaan keselamatan. Nebon, ne-nya 4, bonnya satuan untuk kali. Jadi 4 kali handare dalam 1 bulan. Bukan 4 kali dalam 1 bulan ya. Maka jawaban nomor 2 salah. Kalau yang nomor 4 ada sail mata setiap 4 hari. Hambontik sekali. Ya. Anjem 점검을 합니다. Melakukan pemeriksaan keselamatan. Jadi setiap 4 kali sehari wah ya. Enggak ya, enggak sesuai. Kalau yang nomor 4 di situ ada nih bonse ire-ire anton 점검을 합니다. Melakukan pemeriksaan keselamatan pada hari Minggu, minggu keempat. Nggak ada tadi penjelasan tentang itu. Maka jawabannya jelas yang nomor satu. Itu caranya ya. Kita lanjut. Soal berikutnya yang nomor 10. Soal nomor 10 untuk perintahnya ada taum solmengnya almajan ofiril korosipsio. Pilihlah kosakata yang benar dari penjelasan berikut. Nah, ini ada 발을 뻗어서 어떤 것을 힘껏 찌르거나 받아 올립니다. Nah, di sini ya ada 발 itu kaki, pota itu artinya meregangkan, melebarkan, melebarkan, hmm, meregangkan. Oke, ada aoso di sini lebih merujuk pada kata lalu. Kemudian ada otonggot, sesuatu hal gitu ya. Sesuatu hal, himkot dengan sekuat tenaga. Jireda, ini ada macam-macam sih maknanya. Jireda bisa diartikan berteriak, bisa. Bisa kita artikan memukul, bisa. Ada gona di sini, artinya atau. Nah, tapi karena di sini jireda itu kan artinya bisa memukul. Tapi ini karena berhubungan dengan kaki. Yang biasa lebih ke kata menendang. Dan teks lagi-lagi. Ada pada ollimita. Pada olida, menaikkan, meninggikan. Hmm. Oke, jadi melebarkan kaki atau meregangkan kaki, lalu menendang dengan sekuat tenaga, menendang sesuatu dengan sekuat tenaga, atau menaikkan atau meninggikan sesuatu tadi, meninggikan sesuatu gitu ya. Nggak tahu apa di sini yang ditendang. Maka sebenarnya jawabannya udah ketemu ya. Kalau yang nomor satu ada mata. Mata itu artinya bisa artinya benar, benar, terkena, terpukul itu bisa. Oke, maka nggak sesuai ya, karena kan pakai kaki. Kalau dipukul biasanya pakai tangan. Cada artinya menendang. Udah jelas jawabannya nomor 2. Karena kalau yang nomor 3, tonjida melempar juga pakai tangan. Ada terida memukul juga biasanya pakai tangan. Yang pakai kaki apa? Yang kedua. Ada. Caranya gitu. Ya, kita lanjut untuk berikutnya. Untuk yang ilgi sudah selesai, masuk ke yang listening ya.
Kita dengarkan soal yang nomor satu. 1번, 냄새를 맡으세요. 다시 들으십시오. 냄새를 맡으세요. Jadi untuk audionya tadi ada nemserel matseyo. Ada seo tata bahasa ya, artinya lah atau bisa kita artikan silakan. Kemudian ada mata. Mata di sini artinya membaui. Nah, atau mencium. Tapi menciumnya ini bukan mencium yang itu ya, bukan. Membaui, mencium bau gitu ya. Bukan mencium pipi atau mencium apa, beda. Nemse. Nemse itu artinya bau. Bau ya. Jadi eh, coba cium bau ini, kayak gitu maksudnya. Dan saya kan mati saya. Coba cium bau ini. Maka jawabannya yang mana? Ya jelas, nomor 4. Ada kata mata bentuk dasarnya ya. Kita bahas untuk soal untuk jawaban yang lain. Ada makta. Maktanya artinya cerah. Nata. Natanya artinya rendah. Ada mata tadi ya, artinya benar, bisa diartikan terpukul, terkena, tergantung konteksnya. konteksnya. Kemudian ada kata mata. Oke, mata di situ tadi sudah ya membaui atau mencium. Oke, lanjut soal berikutnya yang nomor 2. Kita dengarkan. 2번, 저는 회사가 가까워서 걸어왔어요. 다시 들으십시오. 저는 회사가 가까워서 걸어왔어요. Oke. Di situ dari sini nih kata yang ini nih. Horowas soyo dari bentuk dasar di sini kota ya. Kota yang artinya berjalan. Maka jawabannya yang nomor 4. Oke. Oke. Nah, kenapa kok jadi real? Karena di sini digit tidak beraturan ya. Kata kerja yang beberapa yang berakhiran digit itu tidak beraturan. Salah satunya di kata berjalan. Ada lagi yang lain, ada bertanya, muta, ada sita, memuat, dan satu lagi ada kata deta, mendengarkan. Itu yang digitnya tidak beraturan, digitnya harus berubah jadi real ya. Oke, kemudian untuk terjemahannya ada chonen besaga kakawoso, ada tata bahasa aoso artinya karena kakawoso ini dari bentuk dasarnya adalah kakapta, artinya adalah dekat. Hesa itu artinya kantor. Jadi karena kantornya dekat, saya datang dengan jalan kaki gitu maksudnya ya. Dari kata kota dan ada kata oda di sini datang dengan jalan kaki. Jawabannya nomor 4. Kalau yang lainnya, jawaban yang lain ada kupta itu artinya memanggang, mengoven juga boleh, memanggang. Kemudian ada kolda, kolda ini artinya menggantungkan, menggantung boleh. Kutta, itu bisa bisa. Kutta, kutta, kutta. Nanti bisa cari lagi ya, bisa lupa kata-kata kutta. Oke, kita lanjut dulu untuk soal berikutnya yang nomor 3. Nanti siapa tahu ingat di belakangnya. Lanjut dulu. Nomor 3, kita dengarkan audionya dulu. 1번. 아주 많아요. 2번. 아주 비싸요. 3번. 아주 얇아요. 4번. 아주 짧아요. 다시 들으십시오. 연필이 어때요? 1번. 아주 많아요. 2번. 아주 비싸요. 3번. 아주 얇아요. 4번. 아주 짧아요. Oke, kita coba bahas ya. Untuk pertanyaannya di situ ada kata yonpil oteo. Yonpil pensil.
Oteo, bagaimana? Pensil ini bagaimana? Gimana bentuknya gitu maksudnya. Aju mana yo? Sangat mantabanya. Aju bisa yo, sangat mahal. Aju 얇아요, sangat tipis. Aju jal바요, sangat pendek. Maka jelas jawabannya nomor 4 ya. Kita coba lanjut untuk soal berikutnya nomor 4. Kita dengarkan dulu. 사 번 여기에서 무엇을 할 수 있습니까? 1번. 집이나 방을 소개받을 수 있습니다. 2번. 등산할 때 필요한 물건을 살 수 있습니다. 3번. 한국 돈을 외국 돈으로 바꿀 수 있습니다. 4번. 편지나 소포를 외국으로 보낼 수 있습니다. Kita dengarkan lagi. 다시 들으십시오. 여기에서 무엇을 할 수 있습니까? 1번. 집이나 방을 소개받을 수 있습니다. 2번. 등산할 때 필요한 물건을 살 수 있습니다. 3번. 한국 돈을 외국 돈으로 바꿀 수 있습니다. 4번. 편지나 소포를 외국으로 보낼 수 있습니다. Kita coba bahas ya. Dari pertanyaannya di situ ada kata 여기에서 무엇을 할 수 있습니까? 여기에서 di sini 할 수 있다, 할 수 있 artinya bisa melakukan hada muat apa bisa melakukan apa di sini. Jadi, lihat untuk di sini gambarnya ada hongik budongsan, ada kata budongsan ya tadi artinya agen properti. Bisa ngapain kalau di agen properti? Coba ya nomor 1 ya. Ada cibina 방을 소개받을 수 있습니다. 을수있다 bisa batak menerima atau mendapatkan soge pengenalan bang kamar Ina atau chipnya rumah. Jadi bisa mendapatkan pengenalan atau boleh penjelasan kamar atau rumah. Informasi kamar atau rumah itu bisa ya. Maka jelas jawabannya nomor 1 dapat langsung. Tapi karena ini pembahasan, lanjut ya. Untuk jawaban nomor 2 di situ ada kata tengsan halte. Halte saat tengsan hada mendaki gunung. 필요한 물건을 살 수 있습니다. Bisa membeli barang yang dibutuhkan ya. Bisa membeli barang yang dibutuhkan saat mendaki gunung. Wah, enggak ya. Lanjut nomor 3 ada 한국 돈을 외국 돈으로 바꿀 수 있습니다. Bisa menukarkan uang Korea 외국 돈으로 dengan uang asing. Enggak juga, bukan bank soalnya. Nomor 4 ada 편지나 소포를 외국으로 보낼 수 있습니다. Bisa mengirimkan paket atau 편지 itu artinya surat 외국으로 ke luar negeri. Enggak ya? Jawabannya jelas nomor 1. Lanjut soal berikutnya yang nomor 5. Kita coba dengarkan. Ini ada gambar. Seperti biasa kalau ada gambar dipilih gambar sesuai dengan audio ya. Karena 관계 있는 그림 eh, apa gambar yang berhubungan. Kita dengarkan dulu. 5번 식탁에서 고기를 구워서 먹는 것이 좀 신기했어요. 다시 들으십시오. 식탁에서 고기를 구워서 먹는 것이 좀 신기했어요. Kita coba terjemahkan ya. Ada 식탁에서 고기를 구워서 먹는 것이 좀 신기했어요. 신기하다. Itu artinya menakjubkan. Bisa mengagumkan. Ada cum sedikit. Jadi bahasanya sedikit takjub nih. Gitu ya.
Karena kita ada kata mukta di sini makan, aoso dengan guo di sini dari kata gupta tadi ya, artinya memanggang. Kogi daging, siktak eso di siktak meja makan. Jadi, wah saya sangat takjub, sedikit takjub nih karena kita makan dengan memanggang daging di meja makan. Maka yang mana kalau memanggang? Jawabannya jelas yang nomor 4. Kata kuncinya di sini ya, di kata kuoso. Lanjut, soal berikutnya nomor 6. Nah, berhubungan dengan gambar lagi. Kita dengarkan dulu audionya. Sama ya, 관계 있는 그림. Gambar yang berhubungan dengan apa yang didengar tadi. 6번, 아, 그런데 투안 씨, 괜찮으면 리안 씨한테 용접봉 좀 가져다 주세요. 다시 들으십시오. 아, 그런데 투안 씨, 괜찮으면 리안 씨한테 용접봉 좀 가져다 주세요. Oke, kita coba ini ya, pahami ya. Di situ ada kata akronde tuan sih. Ada A-nya A. Kronde, kronde ini bisa maknanya dua ya. Bisa artinya tapi, bisa kita artikan by the way atau ngomong-ngomong. Ngomong, ngomong-ngomong, tuan sih. 괜찮으면 jika ada umyon ya. 괜찮다, nggak apa-apa. 괜찮아요. Gitu. Nggak apa-apa atau maksudnya kalau tidak keberatan gitu. Kalau tidak masalah, kalau tidak keberatan, 리안씨한테 용접봉 좀 가져다 주세요. 가져가다 ya membawa. Karena ada aududa di situ, berarti membawakan. Hmm, seyolah ya. Tolong bawakanlah kayak gitu. Ada aududa. Tolong bawakanlah 용접봉. Yongjopung itu, Yongjop itu kan las, bungnya batang, jadi batang las. Jadi sini udah dapet ya, Yongjopung jawabannya pasti yang nomor 2. Lian Siante, kepada Lihan atau untuk Lihan. Kita ulang lagi. Ah, tapi, atau ngomong-ngomong Tuan sih, jika kamu tidak keberatan, kalau kamu nggak apa-apa, tolong bawakan batang las untuk Rian. Nomor 2 ya. Lanjut. Soal berikutnya, nomor 7. Kita dengarkan. 7번, 회사에서 식사를 제공해요? 다시 들으십시오. 회사에서 식사를 제공해요? Nah, di situ ada kata 회사에서 siksa 제공해요. 제공하다 bisa diartikan menyediakan. Hmm, menyediakan siksa makan. 회사에서 di kantor. Apakah menyediakan makan di kantor gitu atau disediakan makan nggak di kantor gitu. Maka jawabannya kalau yang satu ada keramnya tentu saja siksa hesayo. Saya sudah makan loh nggak ditanya makan jawabnya makan gitu ya. Sudah makan enggak sesuai. Kalau yang nomor 2 ada 글쎄요. 글쎄요 ini artinya entahlah. Kisuk saka ajik melayu. Aku tidak. Ini ada kata ajik. Ajik itu masih. Melayu tidak tahu kisuksa asramanya. Terus ya entahlah aku masih belum tahu asramanya. Enggak ya, karena enggak nanya tentang asrama. Nomor 3, Aniong. Tidak, Kisuk Sarel Heyo. Disediakan kok asrama gitu. Enggak ditanya asrama, nanya makan ya. Jawabannya pasti nomor 4. Karena keramnya tentu saja 아침하고 점심을 줘요. Keramnya tentu saja sudah diberikan, memberikannya
점심 di siang hari, hago dan acim pagi hari. Jadi diberikan di pagi dan siang hari gitu ya. Maka jawabannya nomor 4. Lanjut. Nomor 8 kita dengarkan dulu. 팔 번 세금이 얼마인지 알아요? 다시 들으십시오. 세금이 얼마인지 알아요? Oke, di situ untuk pertanyaannya ada kata segem. Tadi sudah ya, artinya pajak. Olmainji, seberapa olma itu? Arayo tahu. Jadi maksudnya, apakah kamu tahu berapa banyak pajaknya? Gitu. Seberapa banyak pajaknya? Jawabannya, kalau yang nomor 1, 네, 최저 입금을 확인해 보세요. Cobalah mengecek imgem itu gaji sama kayak 월급. 최저 itu minimum. Jadi gaji minimum. Nah, cobalah kamu cek di upah minimum atau gaji minimum. Enggak ya. Oke, lanjut nomor 2 ada 네 기분 급하고 수당을 더해보세요. 더해보세요. Di sini ada kata dari kata dohada artinya menambahkan. Menambah, menambahkan. Coba tambahkan. Sudang itu artinya tunjangan dan juga kibon gaji pokok. Enggak, karena ditanya pajaknya. Nomor 3, 네, 급여 명세서를 보세요. Iya, lihatlah slip gajimu. Kayak gitu ya. Jadi pajak itu bisa kita lihat di slip gaji. Maka jawabannya nomor 3. Nah, kalau yang nomor 4 nih, 보험료를 다 더해보세요. Iya, coba coba tambahkanlah semua premi asuransi. Wah, nggak berhubungan dengan asuransi. Maka jawabannya yes, nomor 3. Itu ya. Lanjut. Soal berikutnya nomor 9, dua lagi nih. Kita dengarkan agak panjang nih kalimatnya. Kita dengarkan dulu. 9번 혹시 이번 주 토요일에 나 좀 도와줄 수 있어? 무슨 일인데? 이삿짐을 옮겨야 하는데 나 혼자는 힘들 것 같아. 아, 너 이번 주말에 이사하지? 가까운 데로 가는 거라 시간이 오래 걸리지는 않을 거야. 나 혼자 살아서 짐도 얼마 안 되고. 그래, 도와줄게. 그런데 우리 둘이 다 할 수 있을까? 한 명 더 있으면 더 빨리 할 수 있겠다. 그럼 카넬한테도 연락해봐. 지금 회사 일 끝나고 집에 있을 거야. 아, 그래야겠다. 지금 전화해봐야지. Kita dengarkan lagi ya. Agak panjang nih. 다시 들으십시오. 혹시 이번 주 토요일에 나 좀 도와줄 수 있어? 무슨 일인데? 이삿짐을 옮겨야 하는데 나 혼자는 힘들 것 같아. 아, 너 이번 주말에 이사하지? 가까운 데로 가는 거라 시간이 오래 걸리지는 않을 거야. 나 혼자 살아서 짐도 얼마 안 되고. 그래, 도와줄게. 그런데 우리 둘이 다 할 수 있을까? 한 명 더 있으면 더 빨리 할 수 있겠다. 그럼 카넬한테도 연락해봐. 지금 회사 일 끝나고 집에 있을 거야. 아, 그래야겠다. 지금 전화해봐야지. Kita coba bahas ya. Kalimatnya panjang nih. 혹시 이번 주 토요일에 나 좀 도와줄 수 있어? Ada 수 있다 ya. Bisa. Apakah kamu bisa 도와주다 membantu? Gitu ya, membantu. Membantu
Nah, saya 이번 주 토요일에 di Sabtu Minggu ini. 무슨 일인데? Ada masalah apa? Ada masalah apa? 이사 집을 옮겨야 하는데 나 혼자는 힘들 것 같아. Nah, di sini ya ada awehada harus. Jadi saya harus gidah bentuk dasarnya artinya memindahkan. Memindahkan semoga bisa kebaca ya tulisannya ya. Memindahkan isa jim. Jim di sini artinya barang. Barang apa? Isa. Isa itu artinya pindah rumah. Kayak barang pindahan. Eh, nah, 혼자 kalau saya sendirian 힘들 것 같다. Sepertinya akan 힘들다, kesulitan. Hmm. Saya sendirian sepertinya akan kesulitan. 너 이번 주말에 이사하지? kamu, maunya kamu, 이번 주말에 akhir pekan ini bisa haji akan pindah rumah. Kamu pindah rumah ada ji di sini ya. Tata bahasa artinya kan. Jadi untuk memastikan kamu akan pindah rumah kan di akhir pekan ini. 가까운 데로 가는 거라서 시간이 오래 걸리지 않을 거야. ada 을 거야. akan atau bisa diartikan pasti ya. Jadi kalau untuk el koya, el komida, el koyeyo, el ke itu bisa diartikan akan atau pasti ya. Ci anta tidak. Kolida untuk dasarnya kolida itu artinya memerlukan waktu, membutuhkan waktu, memakan waktu bisa ya. Sigani ore, ore ini artinya lama, siganya waktu. Di sini ada Nenggoraso. Ini Nenggora ini sebenarnya ada sonya ya. Kadang kalau ada tata bahasa belakangnya ada so, itu kalau di kalimat atau paragraf kadang suka ada yang dihilangkan gitu ya. Oke, jadi Nenggoraso itu sama kayak aoso artinya karena. Kayak karena gada pergi ke ronya ke di sini sama kayak good artinya tempat good yang o ya. Account yang depan. Jadi iya, pasti tidak akan memerlukan waktu yang lama karena saya perginya ke tempat yang deket aja kok gitu. 나 혼자 살아서 짐도 얼마 안 되고, ya, 나 혼자 살아서 살다 tinggal. Saya tinggal sendiri, ada aoso karena. Jadi karena saya tinggal sendiri, 짐도 barangnya pun 얼마 안 되고 tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Kere, oke, baiklah gitu. 도와줄게. oke. Saya akan membantumu. 그런데, tapi, 우리 둘이 다 할 수 있을까? Ada di sini ada tata bahasa elka, kan bisa diartikan bagaimana kalau. Tapi kalau di sini konteksnya kira-kira. Bisa untuk mengira-ngira ya. Jadi kira-kira apakah kita bisa melakukannya? Kata semua, melakukan semuanya. Uri-turi hanya berdua. Tapi kira-kira apakah kita hanya berdua tuh bisa melakukan semuanya? 한 명 더 있으면 ada 오면 jika ada satu orang lagi, tuhnya boleh kita artikan lagi, tapi artinya lebih sebenarnya ya. 더 빨리 할 수 있겠다. Ket, pasti atau akan. Pasti bisa cepat selesai. Maksudnya pasti bisa melakukannya dengan cepat jika ada satu orang lagi. 그럼 바넬한테도 연락해봐. 그럼 kalau begitu 연락 연락해봐. Coba telepon panel juga. 지금 회사 일 끝나고 집에 있을 거야. Dia pasti ada di rumah.
Nah, karena apa? Karena di sini 지금 회사에 일 끝나고 pekerjaan kantornya sekarang sudah selesai. Pasti dia ada di rumah. Ah, 그래야겠다. Saya akan melakukannya, gitu ya. Aku harus melakukan itu, gitu. Maksudnya harus nelpon. 지금 전화해봐야겠다. Sekarang saya akan coba untuk menelponnya, gitu. Itu untuk percakapan tadi ya, panjang. Tapi untuk pertanyaannya apa sih? Ada namja dan iban cumare muasal hal 것입니까? Namja si laki-laki. Gosida itu sama kayak goyo, 겁니다, ke gitu ya. Artinya apa? Akan ada melakukan apa di akhir pekan ini? Jawabannya coba ya nomor satu. Kane를, kane를. Bener. Kane를 만날 것입니다. 것입니다. Akan bertemu Kanel. Enggak iya. Kalau yang nomor dua ada yoja를 도와줄 것입니다. Akan membantu perempuan. Jawabannya nomor dua. Karena tadi dia bilangnya 도와줄게. Saya akan membantumu untuk mengemasi barang-barang pindahannya ke rumah baru. Kalau yang nomor tiga, 회사에 갔다 올 것입니다. Akan kata oda itu bisa diartikan bolak-balik, pergi, balik lagi, kayak gitu ya. Boleh bolak-balik 회사에 ke kantor. Jadi akan bolak-balik ke kantor, pergi ke kantor, bekerja di kantor, boleh. Konteksnya tergantung. Oke, kemudian ada kata 친구 집에 놀러 갈 것입니다. Akan pergi untuk 놀다, bermain di rumah teman, ya. Bermain ke rumah teman. Enggak juga. Maka jawabannya nomor dua. Lanjut ya. Berikutnya masih ada satu lagi. Yang terakhir nih. Panjang juga. Kita dengarkan dulu. 10번, 자, 이 안이 트란 씨가 내일부터 일하게 될 곳이에요. 이 창문으로 들여다보세요. 어? 모두 작업복을 입고 일하는군요. 그런데 머리부터 발까지 모두 가리니까 답답할 것 같아요. 약품이 피부에 닿으면 아주 위험하기 때문에 저런 작업복을 꼭 입어야 해요. 그리고 여기는 화학약품이 많기 때문에 화재 사고를 특히 조심해야 돼요. 라이터 같은 물건은 절대 가지고 들어오면 안 돼요. 네, 알겠습니다. 참, 그리고 소화기는 저쪽 문 바로 옆에 있고 반대쪽 비상구 옆에도 하나 더 있어요. 다시 들으십시오. 자, 이 안이 트란 씨가 내일부터 일하게 될 곳이에요. 이 창문으로 들여다보세요. 어? 모두 작업복을 입고 일하는군요. 그런데 머리부터 발까지 모두 가리니까 답답할 것 같아요. 약품이 피부에 닿으면 아주 위험하기 때문에 저런 작업복을 꼭 입어야 해요. 그리고 여기는 화학약품이 많기 때문에 화재 사고를 특히 조심해야 돼요. 라이터 같은 물건은 절대 가지고 들어오면 안 돼요. 네, 알겠습니다. 참, 그리고 소화기는 저쪽 문 바로 옆에 있고 반대쪽 비상구 옆에도 하나 더 있어요. Kita coba bahas ya. Di sini ada kata nah. Nah itu kayak nah gitu. I ane, an dalam, di dalam ini, di dalam sini,
프란시가 내일부터 일하게 될 곳이에요. adalah 곳nya tempat. Hmm. Ada fil di sini yang akan jadi tempatmu bekerja. Ya, neil부터 mulai besok gitu. 이 창문으로 들여다보세요. Ini dari bentuk dasarnya adalah teryodaboda. Artinya melihat ke dalam, menilik, boleh melihat. Jadi ada seo di sinilah. Jadi lihatlah tuh jendela ini. Anggun muncul lagi ya. Lihatlah ke jendela ini. Oh, oh, modu 작업복을 입고 일하는군요. Ada kunyo nggak perlu diartikan ya. Dia cuma akhiran aja. Irada bekerja. Oh, ada modu semua. Jadi, oh semuanya bekerja dengan kita memakai 작업복, baju kerja. 그런데, tapi, 머리부터 발까지, dari mori kepala, 발까지 sampai kaki, semuanya, modu, 버리니까, karena semuanya, garida itu artinya menutupi. Jadi, karena semuanya ditutupi dari kepala sampai kaki, 답답할 것 같아요. Sepertinya akan 답답하다, sesak, sumpek gitu maksudnya, sumpek atau sesak. Nah, kemudian ada yakum. Yakum itu adanya produk obat ya. Kumnya dari kata cepum, yaknya obat. Jadi produk obat. Pibuet haumyon jika. Data ini adanya menyentuh. Nggak cukup ya. Nanti tulis ya, menyentuh. Menyentuh pibu. Pibu itu artinya kulit. Jadi jika produk obatnya menyentuh kulit, aju wihom hagi temune karena wihom hadap sangat berbahaya. 저런 작업복을 꼭 입어야 합니다. Ada kok pasti. Ya, pastikan kamu harus menggunakan baju kerja seperti itu. Kita coba terjemahkan lagi. Kamu harus menggunakan baju seperti itu karena sangat berbahaya jika produk obatnya menyentuh kulit. 그리고 dan juga 여기는 화학 약품이 많기 때문에 기 때문에 sama ya karena manta banyak 약품 produk obat wahak itu artinya kimia. Jadi produk obat kimia di sini 환제 사고를 특히 조심해야 돼요. Jadi Aoya Hada harus 조심하다 berhati-hati. Berhati-hati 특히 khususnya dengan sagu kecelakaan 환제. Sorry 환제 sampai 화재 akibat terbakar. 화재 itu artinya kebakaran. Tulisannya jelek banget sebentar ya geng ya. Dimaklumi. Kebakaran atau terbakar tuh. Jadi harus berhati-hati khususnya pada kecelakaan akibat kebakaran. Karena banyak produk obat yang eh, produk kimia kayak gitu ya. 라이터 같은 물건 절대 가지고 들어오면 안 됩니다. 오면 안 되다. Tidak boleh. Kamu tidak boleh terooda masuk punya dengan hajida membawa 절대 itu benar-benar. Jadi maksudnya tidak benar-benar tidak boleh masuk dengan membawa barang seperti laito korek api. 네, 알겠습니다. Iya, saya paham. 참. Nah, 그리고 소화기는 oh iya, 참 di sini kayak oh iya. 그리고 dan juga 소화기 apar alat pemadam apinya cocok mun baru 옆에 있고 ada di 옆nya samping. Baru itu kayak sebelah persis gitu ya samping persisnya mun pintu cocok pintu itu. 반대쪽 반대쪽 itu kebalikannya arah sebaliknya boleh.
Arah sebaliknya, 비상구 옆에도 하나 더 있어요. 비상구 itu artinya jalur evakuasi bisa. Pintu darurat itu bisa juga. Ini aja ya. Oke. Di jalur evakuasi, di samping jalur evakuasi atau pintu keluar, pintu darurat, Hanato Isoyo, ada satu lagi. Kayak gitu. Jadi pertanyaannya apa sih? 다음 중 위에 di antara berikut 대화로 할 수 있는 것이 아닌 것을 무엇입니까? Apa hal yang bukan? Yang bukan merupakan hal yang bisa kita ketahui dari percakapan berikut ya. Ada al-sita bisa kita ketahui dewa percakapan. Kemudian jadi yang bukan ya aninggot. Yang nomor satu ada caopchang ane sewagika tugeita. Ada dua sewagi apar alat pemadam api di dalam tempat kerja. Maka jawabannya benar ya. Kenapa? Karena ini tadi bilangnya alat pemadam api ada di samping pintu itu. Arah sebaliknya ada di jalur evakuasi atau pintu keluar, pintu darurat. Di samping pintu darurat ada satu lagi. Berarti kan aparnya ada dua. Maka jawabannya benar. Jawabannya bukan nomor satu. Kalau yang nomor dua ada 문 옆에 소화기가 설치되어 있다. 설치되어 있다. Ita itu sama kayak onota tadi ya. Dalam keadaan 설치되다 itu artinya terpasang. Oke, jadi terpasang atau bolehlah di sini maknanya mungkin tersedia kali ya, tersedia. Jadi sewagi aparnya atau alat pemadam api di samping pintu sudah dalam keadaan terpasang atau tersedia sudah tersedia di samping pintu gitu ya. Oke, maka jawabannya benar. Tadi kan bilangnya ada di samping pintu, padahal yang dicari yang bukan. Kalau yang nomor tiga, Seransi는 라이터를 가지고 있다. Teran sedang membawa korek api. Nah, ini yang tidak sesuai. Tadi hanya diwanti-wanti saja. Kalau masuk ke sini nantinya jangan sampai bawa barang-barang yang seperti korek api gitu. Maka jawabannya jelas nomor tiga ya. Kalau yang nomor empat, di situ ada Teransi는 내일부터 여기에서 일한다. Teran bekerja di sini mulai besok. Benar, di sini tadi ada 내일부터 일하게 될 곳입니다. Tempat yang akan jadi tempat kerjamu mulai besok. Oke, maka jawabannya jelas yang nomor tiga. Sudah selesai untuk tryout 21 ya. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga kalian cepat lulus ya. Semoga bisa mengerjakan semua soal dengan baik. Oke, 여기까지 끝났습니다. 감사합니다.